Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mas Nuro. Di sini saya akan mempresentasikan agenda 3 dari modul kedua manajemen ASN. Saya dari kelompok 4, Latsar CPNS 2022, angkatan 63. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kedudukan ASN berdasarkan undang-undang. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. PNS di sini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan ASN dengan P3K. Yang pertama menjelaskan ASN. ASN itu ada gaji, ada tunjangan, ada perlindungan, ada pengembangan kompetensi, ada jaminan pensiun dan hari tua, dan juga ada cuti. Sedangkan hak P3K yang membedakan dengan hak ASN adalah jaminan pensiun dan hari tuanya. Di sini P3K sama dengan ASN, cuman beda dari jaminan pensiun dan hari tua saja. Juga mendapatkan gaji, juga mendapatkan cuti, dapat tunjangan, dapat perlindungan, dapat pengembangan kompetensi juga. Pengembangan kompetensi di sini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Acuan pelaksanaannya adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS Pasal 5. Perlindungan PNS di sini ada 4, dari jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan hukum. Di sini ada beberapa kewajiban dari ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN ini terbagi menjadi 12. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugasnya sesuai dengan pemerintah, atasan, atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain.
Yang ke-11 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Di sini dalam ASN dijalankan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Kita semua disamaratakan dalam negara. Manfaat sistem merit bagi organisasi yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengerahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai. Kalau tadi untuk organisasi, ini untuk pegawainya. Yang pertama adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi sama di mata negara. Jaminan sistem merit. Jaminan sistem merit itu dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan itu ada 4. Yang pertama adalah pangkat dan jabatan, yang kedua adalah pengembangan karir, yang ketiga adalah mutasi pegawai, dan yang keempat adalah penilaian kinerja. Di sini saya akan menjelaskan manajemen PNS dari yang pertama. Yang pertama dari penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN yang dibutuhkan. Yang kedua pengadaan. Yang ketiga pangkat dan jabatan. Yang keempat pengembangan karir dan pola karir. Yang kelima promosi. Yang keenam mutasi. Yang ketujuh penilaian kinerja. Yang kedelapan adalah penggajian dan tunjangan. Yang ke-9 adalah penghargaan. Yang ke-10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang ke-11 adalah disiplin, dan yang ke-12 terakhir adalah perlindungan. Pemberhentian dengan hormat bagi ASN itu ada syaratnya. Ini ada beberapa syarat. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi, yang kelima tidak cacat jasmani dan atau rohani. Pemberhentian dengan tidak hormat. Di sini ada beberapa poin yang menyebabkan seorang ASN diberhentikan secara tidak hormat. Yang pertama adalah penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang terakhir, yang keempat, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Pemberhentian sementara bagi ASN di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedua diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Yang ketiga ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sini ASN akan mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua ketika yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, yang keempat perampingan organisasi, dan yang terakhir adalah tidak cacat jasmani dan atau rohani. Di sini saya akan menjelaskan manajemen P3K yang meliputi yang pertama penetapan kebutuhan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang kesembilan perlindungan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama dari DPT yang dapat diduduki paling lama 5 tahun. Jabatan pimpinan tinggi
Terus yang kedua, memenuhi target kinerja tertentu. Dan yang ketiga, seleksi ulang uji kompetensi untuk penggantian jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan. Pengawasannya itu dari awal, dari pimpinan tinggi pertama, pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ASN. Di sini pegawai ASN terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia tujuannya adalah mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan fungsinya di sini adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Sistem informasi ASN di sini ada beberapa poin. Yang pertama, riwayat pendidikan dan latihan, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat gaji, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan. Penyelesaian sengketa dalam ASN di sini, sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan. Dan untuk upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah.